Pernahkah kalian merasa kesulitan saat memulai berkomunikasi dengan teman yang tunarungu? Atau kesulitan saat bekerja sama dalam satu kelompok dengan teman yang tunarungu? Atau bahkan pernah terjadi konflik antara kalian dengan teman yang tunarungu? Kita dapat mengetahui dan memahami teman yang tunarungu melalui karakteristiknya. Karakteristik yang pertama adalah karakteristik bahasa dan bicara. Kondisi tunarungu cenderung diikuti oleh tunawicara karena keduanya merupakan suatu kondisi sebab dan akibat. Siswa yang tunarungu kesulitan menerima rangsang bunyi atau peristiwa bunyi di sekitarnya. Oleh karena itu, mereka juga kesulitan dalam memproduksi suara dan bunyi bahasa. Hal ini juga menyebabkan siswa tunarungu memiliki sedikit perbendaharaan kosakata. Selanjutnya adalah karakteristik kecerdasan. Secara umum, tingkat kecerdasan siswa tunarungu sama dengan siswa dengar. Namun, karena keterbatasan penguasaan bahasa, maka sebagian siswa tunarungu cenderung terlambat dalam belajar dari siswa dengar. Menurut Wars, hal ini dikarenakan kembangan intelektual sangat ditentukan oleh pengalaman seseorang, terutama pengalaman bahasa, karena bahasa digunakan untuk menerima konsep-konsep ilmu pengetahuan. Berikutnya adalah karakteristik sosial. Hambatan dalam kemampuan bahasa dan berbicara membuat siswa tunarungu kesulitan dalam berkomunikasi. Hal ini mengakibatkan minimnya interaksi sosial yang dilakukan oleh siswa tunarungu. Minimnya interaksi sosial yang dilakukan dikarenakan siswa tunarungu memiliki ketakutan yang tinggi, sehingga mereka cenderung pasif, lebih di lingkungan baru. Sebagian siswa tunarungu cenderung. Dan yang terakhir adalah karakteristik emosi, yang dapat menempatkan diri pada cara berpikir orang lain dan kurang dapat menyadari akibat perilakunya terhadap orang lain. Selain itu, siswa tunarungu memiliki rasa curiga dan ragu-ragu yang tinggi. Rasa curiga tersebut pada akhirnya memicu sikap asosial dan cenderung bermusuhan, serta menarik diri dari lingkungan pergaulan. Hal ini diperkuat jika lingkungan sekitarnya menolak kehadirannya. Hal penting berikutnya yang perlu kita ketahui adalah etika dalam berinteraksi dengan siswa tunarungu. Menurut United Spinal Association Amerika Serikat, terdapat beberapa hal. Yang pertama, berbicara secara langsung. Jika ingin berkomunikasi dengan siswa tunarungu, sebaiknya kita berbicara secara langsung kepada individu yang bersangkutan, bukan pada teman atau pendampingnya. Dengan berbicara secara langsung pada siswa tunarungu akan membuat individu tersebut merasa lebih dihargai. Yang kedua adalah memastikan mendapat perhatiannya sebelum berkomunikasi. Sebelum berkomunikasi, alangkah lebih baiknya jika memastikan bahwa perhatian individu tersebut telah kita dapatkan. Untuk mendapatkan perhatiannya dapat dilakukan dengan menepuk bahu orang tersebut. Hal ini akan membuat individu tersebut fokus pada orang yang akan mengajaknya berkomunikasi. Yang ketiga adalah mencari tahu cara berkomunikasi yang disukai oleh siswa tunarungu. Setiap siswa tunarungu memiliki cara yang disukainya untuk melakukan komunikasi. Cara-cara tersebut misalnya dengan menulis, menggunakan bahasa isyarat, atau membaca gerak bibir. Dengan mengetahui cara berkomunikasi yang disukai, akan mempermudah kita dalam menyampaikan pesan. Yang keempat, memastikan selalu menjaga kontak mata. Menjaga kontak mata sangat penting dilakukan. Hal tersebut dikarenakan kontak mata adalah salah satu indikasi bahwa orang tersebut masih memperhatikan orang lain yang menyampaikan pesan. Hal ini akan membuat pesan yang disampaikan diterima dengan lebih maksimal. Kelima adalah menggunakan gestur atau isyarat visual. Menggunakan gerakan fisik tertentu akan membantu mendukung dan mempertegas pesan yang disampaikan. Mengetahui karakteristik dan etika berinteraksi dengan teman yang tunarungu, hal penting lainnya yang perlu diketahui adalah cara berkomunikasinya. Cara berkomunikasi dapat dilakukan menggunakan bahasa oral atau bahasa isyarat. Bahasa oral adalah berkomunikasi menggunakan pembacaan gerak bibir. Oleh karena itu, pengucapan setiap huruf harus jelas dan tegas. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan cara ini adalah pastikan bibir tidak terhalang oleh tangan, tidak sambil mengunyah, atau menempatkan benda-benda di sekitar mulut. Yang kedua adalah menggunakan isyarat visual. Isyarat yang digunakan di Indonesia ada dua, yaitu Sibi dan Bisindo. Sibi adalah bahasa isyarat resmi yang dikembangkan pemerintah untuk penyandang tunarungu, yang wujudnya adalah tatanan yang sistematis tentang seperangkat isyarat jari tangan dan berbagai gerak yang melambangkan kosakata bahasa Indonesia. Berikut adalah beberapa bahasa isyarat Sibi. Perhatikan gambar dan keterangannya, kemudian tirukan.
Sedangkan Bisindo adalah bahasa ibu yang tumbuh secara alami pada kalangan komunitas tunarungu di Indonesia. Berikut adalah beberapa bahasa isyarat Bisindo. Ayo perhatikan gambar dan keterangan, kemudian tirukan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai karakteristik, etika berinteraksi, serta cara berkomunikasi dengan siswa tunarungu. Kalian dapat mempelajari lebih lanjut tentang cara berkomunikasi melalui aplikasi, kamus, atau buku yang sesuai untuk belajar bahasa oral maupun bahasa isyarat.